Hai, di episode kali ini kita mau bahas seputar human design lagi, yaitu tentang center. Betul, center atau kalau bahasa Indonesia kita sering sebutnya cakra gitu. Centernya terang nggak? Apa sih? Oh, center. Oke, silakan Bu. Yang pertama kita mau bahas center apa nih? Ya, jadi sebelum kita bahas ke center apa dulu gitu ya. Jadi intinya di human design center ini adalah cakra ya. Itu 9 ya. Nanti ada gambarnya ya? Iya. Nanti ada 9 gitu ya, yang bentuk-bentuk itu, yang ada kotak, segitiga, dan lain-lain. Dan itu ada yang putih, ada yang berwarna. Nah, intinya center ini menunjukkan sebetulnya interaksi energi kita dengan orang lain, dengan lingkungan. Oke, itu fungsinya center ya? Iya, gitu. Jadi kita mengetahui arti dari center di body graph kita, itu paling tidak kita jadi menyadari kecenderungan yang kita miliki, dan pada saat kita menyadari kecenderungan yang kita miliki, kita jadi punya pilihan untuk mengelola. Jadi bukan berarti kalau center saya begini, berarti saya udah fix nih ya, memang orangnya begini gitu. Enggak gitu ya. Semua kuncinya ada di kesadaran. Kalau kita sudah menyadari sesuatu, berarti kita punya pilihan untuk mengelola itu supaya itu jadi selaras dengan diri kita. Gitu ya. Okay. Jadi untuk disadari dan supaya kita bisa mengelolanya. Kita tahu cara pakainya gimana jadinya. Oke ya. Nah, hari ini kita mau bahas center yang paling atas dulu dari head. Kepala. Ini dia gambarnya. Gitu ya. Yang dilingkarin gitu ya. Kita mulai dari yang atas. Nah, setiap center di tubuh kita itu punya fungsi yang berbeda, punya peran yang berbeda gitu ya. Nah, untuk center head itu berhubungan dengan ide, inspirasi, pertanyaan-pertanyaan. Itu biasanya itu adalah fungsi kerjanya si cakra head itu. Nah, di setiap center itu ada dua kemungkinan gitu kan. Ada center yang berwarna, itu kita sebutnya center yang divine gitu ya. Atau center ini tidak berwarna atau putih. Nah, kalau yang putih kita sebutnya open atau undefined. Nah, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek gitu ya, antara mana yang lebih oke, yang berwarna atau yang putih gitu ya. Kedua-duanya bekerja dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Nah, sederhananya kalau yang berwarna atau kita sebut divine itu berarti kita punya fungsi cakra itu secara konsisten ada di dalam diri kita, sifatnya fix gitu ya. Tapi kalau putih itu berarti kita menyerap, kita terbuka sehingga untuk fungsi yang cakra tersebut itu kita menyerap dari luar. Dan pada saat menyerap kita bisa melipat gandakan. Gitu ya. Jadi kalau yang berwarna tetap tapi fix, tapi kalau yang putih kita terbuka, menyerap, tapi kita bisa melipat gandakan. Bisa melipat-lipatnya. Nah, jadi yang seperti tadi ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Yang penting kita tahu diri kita apa dan bagaimana kita mengelolanya. Iya, benar-benar. Untuk head, karena itu hubungannya dengan ide dan inspirasi, ya berarti kalau yang headnya nyala, berwarna gitu ya, divine, itu berarti memang rancangannya dia memang akan aktif gitu ya, akan punya mikir gitu ya, akan aktif punya ide, inspirasi gitu ya, dan itu memang akan ada dorongan untuk terus-menerus mengolah gitu, mengolah ide yang datang, inspirasi yang datang gitu kan. Dan biasanya orang-orang yang headnya nyala ya ini adalah sumber ya, sumber inspirasi, karena mereka yang akan share ide-ide inspirasi mereka gitu kan. Nah, yang perlu dikelola dari head yang divine atau nyala itu adalah tekanan untuk terus-menerus memikirkan, tekanan untuk menemukan jawaban. Jadi, karena dia tanpa diminta
itu udah muter-muter aja gitu ya. Iya, memang aktif gitu kan. Dorongannya selalu ada gitu, konsisten. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana mengelolanya, kita akan cenderung capek gitu kan, lelah, dan juga jadi kemerungsung. Karena kalau kepikiran apa kok pengennya itu harus segera dieksekusi gitu ya, harus segera tahu ini kenapa ya gitu kan. Iya. Jadi kayak buru-buru gitu, nggak bisa menikmati. Padahal segala sesuatu itu, ide, inspirasi, prosesnya itu untuk kita nikmati gitu loh. Nah, jadi untuk orang-orang headnya nyala, ya disadari bahwa Anda adalah memang sumber gitu ya, tapi juga enjoy aja, bersabar gitu. Jadi tidak segala inspirasi itu atau ide itu harus diwujudkan sesegera mungkin. Tidak semua pertanyaan itu harus ditemukan jawabannya sesegera mungkin gitu. Nikmati aja, enjoy, karena semesta tahu kok timing yang tepat untuk kita. Oh, ini saatnya kita bisa eksekusi. Oh, ini saatnya tiba-tiba ada jawaban yang datang akhirnya menjawab pertanyaan yang selama ini muter-muter gitu ya. Itu semua udah ada gitu. Udah ada timingnya, udah ada porsinya. Jadi kalau teman-teman punya ide, inspirasi, nikmatin aja. Itu salah satu hal yang menakjubkan gitu kan dari rancangan dirinya teman-teman. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang yang putih. Kalau yang putih, yang undefined, karena dia open, terbuka, sehingga ide atau inspirasi yang ada di sekeliling itu bisa semuanya masuk gitu kan. Ya, masuk gitu. Nah, kalau tidak disadari, semua ide inspirasi yang masuk ini ya sama juga bikin mumet juga gitu kan. Cuma kalau yang tadi mumetnya dari dalam, yang ini mumetnya dari luar. Ditulari gitu secara nggak sadar ya gitu ya. Karena semuanya masuk gitu. Ada ide apa, orang bilang itu menarik, oh iya ya menarik ya gitu. Ada ini, oh iya ya. Saking banyaknya kadang-kadang sampai bingung, ini yang mau saya eksekusi kerjain gitu ya? Yang mana gitu kan. Nah, jadi dua-duanya punya potensi pusing yang sama gitu kan. Cuma karena sumbernya berbeda, jadi cara menyikapinya juga berbeda. Nah, kalau yang undefined, karena kita akhirnya menyadari, oh kalau head saya putih, itu saya cenderung menangkap apapun yang lewat, apapun yang datang. Kayak antena ya. Iya, gitu. Dari sisi positifnya ya berarti sebetulnya kita juga tidak perlu takut kekurangan ide atau inspirasi, karena kita akan open kok gitu, akan nangkep terus. Nah, yang perlu kita sadari adalah keterbukaan tadi itu sebetulnya bisa kita kelola dengan cara mengaktifkan filter. Gimana tuh maksudnya? Jadi sebetulnya semua dari kita yang punya senter putih-putih itu bukan berarti pasrah aja nerima dari luar gitu ya. Tapi kita punya filter untuk menyaring. Nah, misalnya kita menyadari di satu waktu kok kayaknya kepala kita penuh banget, banyak banget ide, banyak banget inspirasi gitu ya. Ya, kita bisa duduk, diem, di list gitu ya, sebetulnya apa aja sih yang lagi datang, dan disadari mana yang punya kita, mana yang punya orang. Karena bisa jadi ide yang menarik untuk orang tiba-tiba terasa menarik juga untuk kita. Padahal setelah kita duduk, diem, kita kontemplasikan, ini mah bukan buat saya idenya gitu. Iya. Cuman karena ketularan aja gitu ya. Karena ketularan, jadi apa-apa kelihatan bagus, apa-apa kelihatan oke. Tapi tetap filternya adalah kita. Nah, kalau kita udah dekat sama strategi, sama inner authority, itu juga sangat membantu kita untuk menyaring. Juga kalau kita kenal signature kita gitu ya, kita jadi tahu mana sih ide, inspirasi yang memang datang dari luar, tapi pas saya gitu ya, gitu. Iya. Karena inner authority-nya bilang oke gitu bener, ya. Karena nggak semua yang datang pas buat kita gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita udah bisa terlatih memfilter, ya kita akan enjoy ya dengan semua yang masuk. Toh nanti kita filter. Ujung-ujungnya mungkin ada yang kita buang, ada yang kita kembaliin keluar. Oh, ini bukan buat saya, ini bukan buat saya. Oh, ini oke. Oh, ini bisa saya pakai gitu kan. Nah, jadi kepala kita jadi nggak penuh gitu, karena kita tahu untuk memilah-milah. Oke, menarik, gitu ya, menarik, gitu. menarik. Jadi
dengan tahu cara kerja yang berbeda, kita juga bisa mengenali kecenderungan kita dan kita tahu gimana ngelolanya. Gitu. Nah, ini baru satu center nih ya. Ya, center ya. apa tadi namanya? Head, ya, head kepala. gitu ya. Nah, nanti di episode selanjutnya kita bahas center yang kedua ya. Ya. Gitu akan lebih banyak nih perjalanan mengenal human design ya. Okay. Dan sebenarnya video-video tentang human design di YouTube-nya Lompatan Hidup ini nyambung ya. Mulai tadi signature, inner authority gitu kan. Itu kalau misalnya teman-teman bisa nonton dulu yang sebelum-sebelumnya itu jauh lebih baik. Jadi kayak merangkai sebuah puzzle ya. Betul, gitu. ya. Dan sekali lagi ya, yang seperti kita selalu udah bahas di video-video human design sebelumnya, bahwa human design ini akan jauh lebih baik kalau dibaca secara utuh, menyeluruh iya. Gitu. Jadi ada banyak potongan-potongan yang bisa disambungkan gitu ya, dan bisa diperluas pemahamannya kalau dibaca menyeluruh. Jadi kalau saat ini ya karena keterbatasan ya, kita bisa bahasnya sepotong demi sepotong, tapi lebih baik teman-teman juga cari yang keseluruhannya. Ya, gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau cek human design-nya komplit gitu ya, menyeluruh itu silahkan klik aja di description gitu ya, lihat di description di situ ada link-link, nanti teman-teman tinggal klik aja, kita bisa ngobrol lebih panjang di sana. Yes. Oke, thank you, kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Bye bye.